Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kebaikan, kemurahan, dan cinta Tuhan dinyatakan kepada kita, anak-anaknya yang diberkatinya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas, DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah ketika Allah tidak dimengerti di sesi yang kedua, dengan tekanan utama God is Almighty, Allah yang maha kuasa. Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ingin memberikan penekanan ataupun juga kesimpulan bahwa El Shaddai, Allah yang maha kuasa itu memberi perlindungan ilahi. Ketika Allah tidak dimengerti di sesi yang ketiga ini, teks utamanya ada dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian: sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Melalui Mazmur 91 ayat 3 sampai 8 ini kita ketahui bahwa El Shaddai, Allah yang maha kuasa, memberikan pemeliharaan ilahi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 ini menjadi teks yang tidak dapat disangkal adanya pemeliharaan ilahi yang begitu kuat yang dirasakan oleh penulis Mazmur itu. Jadi Mazmur 91 ini ayat 3 sampai dengan 8 menjelaskan pemeliharaan ilahi. Firman Allah menyatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Dialah yang melindungi engkau. Gagasan utama mengenai perlindungan diperluas sehingga mencakup banyak tindakan pemeliharaan Tuhan dan juga tindakan penyelamatan secara aktif. Disebutkan mengenai sampar dan penyakit. Banyak penafsir menganggap seluruh Mazmur merupakan polemik melawan pemakaian rumus magis untuk menangkis roh jahat. Memang saudara-saudara, kitab Talmud itu menyiratkan bahwa Mazmur ini yang dipakai dalam kasus serangan-serangan roh jahat disebutkan mengenai kedahsyatan malam. Mungkin merujuk pada Lilith, roh jahat pada malam hari. Sementara panah di waktu di waktu siang mungkin menggambarkan senjata-senjata yang dipergunakan oleh roh jahat. Sampar di dalam gelap mungkin mempunyai kaitan dengan roh jahat namtar. Sementara penyakit menular di waktu petang mungkin adalah roh jahat bermata satu yang juga disebut dalam tradisi Rabi. Yang dimaksudkan jerat penangkap burung ialah
jebakan yang dipasang oleh musuh namun terluput. Mazmur 124 ayat 7 memberikan penguatan. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Penyakit sampar secara harfiah adalah kematian karena kebinasaan. Barangkali merujuk pada kematian yang disebabkan oleh kekerasan. Pemazmur sadar akan pemeliharaan Allah di tengah berbagai situasi hidup. Kalimat sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dalam Mazmur 91 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang percaya telah menemukan sendiri penghiburan dengan menjadikan Allah tempat perlindungan mereka. Tidak bisa tidak, pasti akan merindukan supaya orang lain juga berbuat yang sama. Orang-orang percaya dijauhkan dari celaka yang sangat berbahaya, saudara-saudara ya, yang mengintai, yang mendatangkan kematian. Dijelaskan dengan kalimat melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Mazmur 91 ayat 3. Perangkap yang akan mencelakakan itu telah dipasang tanpa terlihat, dan tiba-tiba mangsa yang tidak awas langsung tertangkap. Tetapi orang-orang percaya dilepaskan dari situasi buruk tersebut. Firman Allah menyatakan melepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Yang menimpa manusia tanpa disangka-sangka dan yang tidak terlindung. Namun janji Allah akan tetap melindungi setiap umatnya dari segala penyakit sampar apapun. Kehidupan natural atau alami, kita sering tidak terhindar dari bahaya-bahaya yang sangat mengancam atau bahaya-bahaya yang dekat. Sementara kita sendiri menyadari, sama seperti burung, tidak menyadari jerat penangkap burung maksud saya. Lebih daripada yang kita sadari, kita patut mensyukuri karena pemeliharaan Allah telah menjauhkan kita dari penyakit menular dan tangan-tangan orang jahat yang tidak berakal budi. Kehidupan supranatural atau spiritual kita dilindungi oleh anugerah ilahi dari pencobaan iblis yang sama seperti jerat penangkap burung, dan dari pengaruh buruk dosa seperti penyakit sampar yang busuk. Setiap kita yang telah menjadi umatnya telah menjadikan kasih karunia Allah sebagai jaminan yang akan menjaga jiwa, spiritualitas kita, sehingga kita selalu terjaga ada dalam keadaan rohani yang prima. Mazmur 41 ayat 4 menyatakan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Teks tersebut menjelaskan bahwa Allah sendirilah yang akan menjadi pelindung setiap orang percaya. Orang-orang yang memiliki Dia sebagai pelindung pasti akan selamat. Dan mereka yang dijamin olehnya pasti akan berhasil. Dinyatakan bahwa Ia akan menudungi engkau dan menyembunyikan engkau dalam naungan. Mazmur 31 ayat 21. Sehingga dengan demikian melindungi setiap umatnya dengan aman. Jadi dipastikan, saudara-saudara, Allah melindungi
orang-orang percaya. Ada klausa dijelaskan dengan kata-kata begini, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dalam Mazmur 91 ayat 4, menekankan adanya kelembutan dan kasih sayang yang penuh atau yang utuh, yang merujuk kepada induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Bisa dicek juga menjadi teks yang paralel dalam Matius 23 ayat yang ke-37. Secara naluri, saudara-saudara, induk ayam itu bukan saja melindungi anak-anaknya, tetapi juga menyayangi dan menghangatkan mereka. Dengan hal inilah Allah suka membandingkan pemeliharaannya atas umatnya yang tidak berdaya itu seperti anak-anak ayam itu, yang mudah dijadikan mangsa. Mereka diajak untuk percaya di bawah naungan keretak sayap janji dan pemeliharaan ilahi. Dalam konteks perjanjian lama, hal serupa, saudara-saudara, juga terjadi pada orang yang menerima atau percaya kepada Yahweh atau Tuhan Allah Israel, yang sebelumnya bukan umat Allah. Contohnya adalah Rut. Bisa kita lihat dalam Rut 2 ayat 12 ya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi istilah di bawah sayapnya engkau akan berlindung menunjuk pada perlindungan atau pengendalian Tuhan Allah Israel. Tuhan tidak hanya berlindung, maksud saya, Tuhan tidak hanya melindungi dengan kelembutan dan kehangatannya, namun selanjutnya juga diperteguh dengan klausa kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, menunjuk pada pertahanan yang begitu kuat. Artinya Allah bersedia melindungi umatnya seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya, dan sama perkasanya dengan pejuang bersenjata lengkap. Mazmur 91 ayat 5 berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, teks tersebut menekankan bahwa El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu, bukan saja akan menjauhkan umatnya dari yang jahat, tetapi juga dari ketakutan terhadap kejahatan. Suatu pemeliharaan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Bahaya besar yang diperkirakan karena kedahsyatan malam bisa kita lihat dalam Kejadian Kidung Agung 3 ayat 8. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Kedahsyatan malam ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat menakutkan, keadaan perang, keadaan genting. Kedahsyatan malam dan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, seperti penyakit yang telah menewaskan anak sulung orang Israel dan pasukan orang Asyur. Tidak ada jeruji ataupun apapun yang mampu mencegah masuknya penyakit. Sementara mungkin saja di dalam diri kita masing-masing kita membawa benih kuman di dalam tubuh kita. Namun di siang hari kita tidak berada di dalam bahaya. Luar biasa Sang El Shaddai. Umat Allah akan terpelihara
dalam malapetaka yang biasa terjadi dengan cara yang sangat istimewa, sebab Tuhan memberikan kemenangan atau pemeliharaan atas maut atau penyakit yang merajalela sekalipun. Itu dijamin dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 dengan kalimat, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Orang yang tidak percaya mungkin saja bisa rebah karena penyakit, atau rebah karena pedang dalam pertempuran dan lain sebagainya. Kejatuhan orang yang tidak percaya membuat ketakutan. Dan bila mereka rebah karena penyakit sampar, mereka rebah begitu dekat dengan kita yang berpotensi menulari. Tetapi itu tidak akan menimpamu, Alkitab katakan. Baik maut maupun ketakutan terhadap maut sekali-kali tidak akan menimpa umat Allah. Umat Allah yang memelihara kesucian saat kerusakan akhlak terjadi di mana-mana, dapat mempercayakan keamanan mereka kepada Allah. Ketika banyak orang tewas di sekeliling kita, dan meskipun dengan demikian kita harus tetap berjaga-jaga mempersiapkan kematian kita sendiri, janganlah kita takut akan ancaman atau takluk di bawah perhambaan seperti yang dilakukan banyak orang seumur hidup mereka. Kenapa? Karena takutnya kepada maut. Sebab Kristus bagi kita, orang percaya, menjamin kebebasan kita dari maut. Ibrani 2 ayat 15 memberikan penguatan. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Mazmur 91 ayat 8 menyatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini merujuk kepada permusuhan anak-anak sulung orang Mesir melalui penyakit sampar yang merupakan hukuman bagi para penindas dan juga pertolongan bagi umat Allah yang tertindas. Israel melihat ini waktu mereka melihat diri mereka terhindar dan tidak terjangkit oleh penyakit. Luar biasa, saudara-saudara. Kita sebagai umat Allah harus mengimani bahwa El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memelihara dari kehancuran orang fasik. Bahkan hidup dalam sukacita. Mazmur 58 ayat 11 memberikan penguatan. Orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ketika Allah tidak dimengerti, di sesi ketiga ini dengan tekanan utamanya adalah God is Almighty, Allah yang Maha Kuasa, menjelaskan bahwa El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memberikan pemeliharaan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.